Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanabil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'ul hasanah fa innaka waliyyun dzalika wal qadiru 'alaihi. Ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat diturunkannya air hujan. Ini merupakan nikmat yang harus kita syukuri setelah sebelumnya sudah lama kita tidak mendapatkan air hujan. Kaum muslimin, ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di antara hal yang paling utama yang diinfakkan oleh seorang hamba adalah menginfakkan umurnya untuk mempelajari agama ini, untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Ini merupakan infak yang paling utama, menginfakkan umur untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kitab Al-Quran merupakan kitab yang banyak, yang paling mulia, yang banyak memiliki faedah-faedah yang sempurna sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai penyembuh bagi orang-orang yang memiliki penyakit hati, dan sebagai pengusir segala macam penyakit. Oleh karena itu, barang siapa yang dia mentadaburi Al-Quran, kemudian dia merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memperoleh kekayaan melebihi kekayaan harta atau kekayaan keluarga dan anak-anak. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan kepadanya dari segala hal yang membuatnya gelisah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan dan kelapangan untuknya. Dan sebaliknya, barang siapa yang berpaling dari Al-Quranul Karim, tidak mau mempelajarinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan timpakan untuknya kehinaan dan kesengsaraan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kebahagiaan kepadanya. Walaupun mungkin secara zahir dia memiliki harta simpanan, memiliki harta simpanan, memiliki segala-galanya, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kebahagiaan kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang dia berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit. Dia tidak merasakan kenyamanan. Walaupun mungkin zahirnya terlihat luar biasa, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kebahagiaan kepadanya, disebabkan karena dia berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Dan kami akan mengumpulkan dia pada hari kiamat dalam kondisi buta. Dalam kondisi buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa engkau mengumpulkan aku dalam kondisi buta, sedangkan aku dahulu ketika di dunia
dalam kondisi bisa melihat. Apa kata Allah SWT? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Karena datang ayat-ayat kami kepadamu, lalu engkau melupakannya, lalu engkau pada hari ini akan dilupakan. Jadi hakikat orang yang buta, ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hakikat orang yang buta adalah orang yang buta mata hatinya. Betapa banyak orang yang bisa melihat, tapi ternyata hatinya buta, tidak bisa mengambil faedah, tidak bisa mengambil, meresapi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah hakikat orang yang buta. Dan Al-Qur'anul Karim adalah petunjuk kita sebagai landasan dan pedoman kita di dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sungguh kami telah menurunkan kepada kalian kitab, yaitu Al-Qur'an, yang mana di dalamnya terdapat peringatan untuk kalian. Tidakkah kalian memahami? Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang sifat orang-orang yang beriman, supaya kita termotivasi untuk meraih sifat-sifat tersebut. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang sifat orang-orang kafir, tentang sifat orang-orang munafik. Tujuannya adalah agar kita berhati-hati dari sifat-sifat tersebut, dan supaya kita bisa menjauhi sifat-sifat tersebut. Oleh karena itu sahabat Umar bin Khattab mengatakan, la ya'riful Islam man lam ya'rif jahiliyah. Dia tidak akan mengetahui agama Islam bagi siapa yang tidak mengetahui perkara-perkara jahiliyah. Jadi seorang muslim harus mengilmui tentang kebenaran dan juga harus mengilmui tentang penyimpangan-penyimpangan, supaya tujuannya adalah untuk menjauhi penyimpangan dan dia supaya menempuh jalan kebenaran.